Oke, di awal cerita kita diperlihatkan seorang bocil yang tidak bisa tidur bernama Jack. Dia meminta ayahnya untuk menceritakan sebuah legenda tentang perjuangan Raja Erik melawan raksasa dari Gantua. Di tempat lain juga terdapat si bocil cantik yang bernama Isabel. Dia juga meminta ibunya untuk menceritakan legenda kerajaan Albion yang dipimpin oleh Raja Erik melawan para raksasa. Peristiwa tersebut muncul karena para biarawan ingin menemui Tuhan. Mereka melakukan sihir gelap, menciptakan kacang ajaib yang membentuk sebuah akar tinggi menuju langit. Namun mereka malah menemui raksasa Gantua. Lalu Raja Erik memerintahkan mereka untuk membuatkan mahkota untuk menaklukkan para raksasa. Dan setelah Raja Erik meninggal, mahkota dan kacang itu disimpan dalam peti kuburnya. Setelah 10 tahun, Jack berubah menjadi pria dewasa tampan dan gagah. Dia disuruh pamannya untuk pergi ke kota, menjual kuda dan gerobaknya untuk kebutuhan sehari-hari, karena Jack adalah seorang petani biasa. Di tengah kota, Jack malah masuk ke dalam sebuah pertunjukan yang menceritakan tentang Raja Erik dan raksasa Gantua. Di sini Jack bertemu dengan gadis cantik. Oke, mantap. Gadis tersebut adalah Isabel di awal cerita tadi, yang tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Namun di sini Isabel diganggu oleh para preman. Lalu dengan keren kayak permen, Jack menolong gadis cantik tersebut dan mendapat bogem mentah dari preman. Setelah itu datang segerombolan pasukan dari kerajaan. Mereka datang untuk menjemput Isabel. Alangkah terkejutnya Jack mengetahui bahwa Isabel adalah putri seorang raja. Setelah mereka semua pergi, Jack kembali untuk mengambil kuda dan gerobaknya. Tapi gerobaknya malah hilang. Apes. Scene berpindah ke dalam kerajaan. Di sini kita diperkenalkan dengan sosok Roderick dan Wick. Oke, mereka berjalan lalu bertemu dengan seorang biarawan yang botak. Lalu biarawan itu pun pergi. Alangkah terkejutnya Roderick dan Wick mengetahui pintu dalam kerajaan terbuka. Di situ biarawan itu mencuri biji kacang ajaib yang disembunyikan dalam kerajaan. Namun untungnya mahkota Raja Erik masih ada. Lalu mereka menyuruh semua pengawal di dalam kerajaan untuk menangkap biarawan tadi. Saat biarawan itu ketakutan, dia melihat Jack dengan kudanya. Lalu ia melakukan penawaran dengan Jack untuk menukarkan kudanya dengan biji kacang ajaib, karena biarawan ini tidak mempunyai uang. Lalu Jack dengan polos dan lugunya, dia menerima tawaran biarawan tersebut. Dan biarawan itu berpesan agar kacang itu tidak terkena air, karena ini adalah kacang yang sangat berharga. Setelah itu biarawan itu pun pergi menggunakan kuda. Namun naas para pengawal kerajaan mengetahuinya. Lalu mereka mengejar dan menangkap biarawan itu. Setelah di rumah, Jack dimarahi pamannya karena menukar kacang dengan seekor kuda. Saat pamannya marah, dia menjatuhkan kacang ajaib itu dan tertinggal satu biji di bawah rumah mereka. Scene pun berganti di sebuah kerajaan. Kita diperlihatkan Isabel yang bertemu dengan ayahnya. Di sini Isabel disuruh ayahnya untuk menikah dengan Roderick, pria pilihan ayahnya. Namun Isabel menolak karena dia ingin memilih petualangannya sendiri dan tidak mencintai Roderick. Di malam itu pun Isabel pergi meninggalkan kerajaan, dan di malam itu juga si biarawan tersebut mati dibunuh oleh Roderick dan juga Wick. Sementara itu Jack di rumah sendirian di malam yang dingin dan hujan karena pamannya masih ngambek. Saat ingin keluar rumah, Jack terkaget karena Isabel sudah berada di depan pintu rumahnya. Karena Isabel mencari tempat untuk berteduh di malam hujan yang dingin seperti ini. Lalu mereka bercengkerama dan saling berkenalan. Tanpa mereka sadari, kacang yang berada di bawah rumah Jack
sudah mulai terkena air, dan sesuatu yang buruk pun akan terjadi. Sebuah akar raksasa muncul dari bawah tanah rumah Erik dan memporak-porandakan rumah, serta Isabel tertimpa lemari. Erik dan Isabel pun sempat khawatir dan kebingungan dengan hal tersebut. Jack dengan sekuat tenaga berusaha naik untuk menolong Isabel yang terus naik bersama akar dan rumah. Namun di sini Jack terpeleset dan jatuh ke tanah. Akhirnya Jack pun tak sadarkan diri. Sementara itu Isabel terus naik bersama akar yang menjulang tinggi ke langit. Saat Jack terbangun, dia sudah ditangkap oleh pengawal kerajaan. Sang raja pun bertanya di manakah putrinya. Lalu Jack menjawab bahwa putrinya terbawa oleh akar raksasa yang menjulang ke langit. Sang raja pun langsung menyuruh Elmond dan pasukannya untuk memanjat ke akar tersebut. Di sini Elmond ditemani oleh Rodrik, Wick, Swear, Bull, Jack, dan beberapa pasukan ahli dalam memanjat. Di sini Jack yang takut akan ketinggian terus memanjat dan disemangati oleh Elmond dan para rekannya. Jack hampir jatuh dari akar tersebut, namun akhirnya dia masih selamat. Am I dead? Not just yet. Aksi manjat-memanjat ini terus dilakukan sampai malam hari, diiringi hujan dan petir. Dan pada saat segerombolan tim dari pasukan Elmond jatuh, Wick bukannya menolong tapi malah memutus tali, sehingga sebagian tim dari mereka mati jatuh di tanah. Pada saat pagi hari mereka sudah sampai di Gantua, dan melihat Isabel tidak ada di rumah Jack, mereka memutuskan untuk mencari Isabel di pulau ini. Elmond menemukan jejak sepatu Isabel. Mereka semakin yakin bahwa Isabel berada di pulau ini. Akhirnya Jack dan para pasukan dari Elmond memasuki pulau dan menjeladah ke dalam pulau. Namun saat akan masuk ke dalam hutan, Rodrik dan Wick menghentikan Jack. Mereka mengetahui bahwa Jack mempunyai kacang ajaib tersebut. Lalu dengan paksa mereka mengambilnya. Dan untung saja Jack masih menyisakan satu kacang ajaib dan disembunyikannya di dalam leontiknya. Pencarian pun terus dilakukan. Isabel yang pintar meninggalkan jejak agar dia mudah untuk ditemukan. Di sini mereka berpencar menjadi dua kelompok, yaitu Rodrik, Wick, dan Bull, lalu Jack, Swear, dan Elmond. Perut mereka yang keroncongan tidak bisa dibohongi. Saat melihat domba, mereka ingin langsung menangkap dan membakarnya. Namun di sini mereka malah terperosok ke dalam jebakan. Jack dan Swear pun tertangkap di dalam jaring. Elmond pun berusaha untuk memutuskan tali yang mengikat mereka. Namun untungnya Jack membawa pisau, sehingga Swear pun dapat lolos, dan Jack pun juga bisa lolos. Mereka langsung lari dan bersembunyi karena mereka mendengar ada suara yang aneh mendekati mereka. Dan benar saja, ada sesosok raksasa besar sedang menuju ke tempat mereka. Raksasa itu pun mengetahui bahwa Swear bersembunyi di balik pohon dan berusaha untuk menangkap dan melumpuhkannya. Dan dia pun tertangkap. Melihat itu, Elmond berusaha untuk menolongnya, tapi malah dia ditendang dan terpental, sehingga mereka berdua pun tertangkap. Tinggal Jack seorang diri yang lolos. Lalu Jack dengan sigap mengejar raksasa tersebut dan mengikutinya sampai ke rumahnya. Scene berpindah ke kelompok Rodrik, Wick, dan Bull. Di sini Wick berencana untuk membunuh Bull dengan pisaunya, namun dihentikan oleh Rodrik. Rodrik malah membunuh Bull dengan cara menjeburkannya ke dalam jurang. Sungguh brengsek mereka ini berdua. Namun karma itu ada raksasa datang dan langsung menangkap
dan memakan Wick di tempat seketika. Lalu Roderick pun didatangi oleh raksasa yang satunya. Namun saat Roderick akan ditangkap, dia mengeluarkan mahkota Raja Erik, sehingga para raksasa pun takluk kepadanya. Jack yang sudah sampai di tempat raksasa pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Isabel, Almond, dan Swear. Di sini Isabel dikurung di dalam penjara seperti burung oleh para raksasa tersebut. Raksasa lain datang membawa Elmond dan Crow. Lalu sang jenderal raksasa berkepala dua ini langsung menangkap Crow dan memakannya di tempat. Menjijikkan. Para raksasa dikagetkan dengan kedatangan Roderick yang memakai mahkota Raja Erik, sehingga tanpa bisa berbuat apapun mereka takluk dan patuh terhadap semua perintah dari Roderick. Roderick pun berkhianat, ingin menggulingkan kerajaan Albion dengan bawahan para raksasa ini. Sungguh aneh banget Roderick. Jack terus masuk dan berusaha untuk menolong Almond dan Isabel. Di sini Almond mau dijadikan dadar gulung oleh salah seorang raksasa yang menjijikkan. Isabel yang melihat Jack datang merasa sangat senang. Lalu Jack berusaha untuk menolong Almond yang akan dijadikan dadar gulung. Dan Jack pun berhasil membunuh raksasa tersebut dengan menancapkan pisau besar di tengkuknya. Setelah mereka keluar, Almond berdoa untuk almarhum Crow, dan mereka langsung berusaha untuk pulang ke rumahnya. Tapi ada masalah baru lagi, pintu untuk mereka keluar terhalang oleh sesosok raksasa besar suruhan Roderick. Emang anjing itu Roderick. Jack yang pintar memiliki ide untuk mengusir raksasa tersebut dengan memasukkan tawon ke dalam topeng dan mulut raksasa besar itu, sehingga raksasa itu pun bangun dan terjatuh. Lalu akhirnya, wow, model 2025, dan raksasa itu pun mati. Mereka langsung berusaha untuk turun ke bawah, namun tidak dengan Elmond. Dia tetap di sini untuk mencegah Roderick. Scene berpindah ke bawah. Para biarawan, raja, dan warga melihat sesosok raksasa yang mati terjatuh. Di sini sang raja langsung memutuskan untuk menebang pohon. Namun sang jenderal dan para pengawalnya tidak mau, tapi akhirnya sang raja tetap memaksa dan akar pohon itu terpaksa ditumbangkan. Jack dan Isabel yang tidak mengetahui akan hal itu malah cipokan. Di pagi hari, Roderick dan pasukan raksasanya muncul. Tanpa pikir panjang, Elmond langsung menikam Roderick dari belakang, sehingga terjadi baku hantam antara Elmond dan Roderick. Di sini Elmond keluar sebagai juaranya, namun naas, mahkota Raja Erik yang dipakai oleh Roderick diambil oleh jenderal raksasa itu, sehingga para raksasa takluk kepada jenderal raksasa dan tetap melanjutkan misi mereka untuk membalaskan dendam ke bumi. Di sisi lain, sang raja dan pasukannya berhasil menumbangkan pohon akar raksasa tersebut meski memakan banyak sekali korban. Jack dan Isabel pun kebingungan, namun dengan gaya ala-ala Tarzan, Jack berhasil membawa Isabel turun ke bawah dengan aksinya yang sedikit dramatis. Almond pun turun dengan menempel di akar yang jatuh tersebut. Setelah itu, Isabel langsung diantarkan Jack untuk menemui ayahnya, dan pasukan kerajaan serta Isabel kembali ke istananya. Di Gantua, sang jenderal raksasa yang putus asa karena tidak bisa turun menemukan kacang ajaib yang ditinggalkan oleh Roderick. Lalu mereka berencana menggunakan kacang tersebut sebagai sarana untuk turun ke bumi. Jack yang ingin mengambil kudanya secara tidak sengaja melihat para raksasa tersebut turun dari pantulan cermin air.
Dengan sigap dia berusaha untuk memberitahu Isabel, sang raja dan para pasukannya bahwa para raksasa akan datang. Dan benar saja, para raksasa tersebut pun sudah sampai di bawah. Mereka akhirnya lari tunggang langgang. Banyak dari pasukan yang mati dibunuh oleh para raksasa. Elmon dengan segera menyiapkan para pasukannya dalam posisi tempur dan menyiapkan berbagai persenjataan serta jebakan untuk menghadang para raksasa masuk ke dalam kerajaan. Sang Raja, Isabel, dan beberapa pasukannya berhasil masuk ke dalam istana, namun tidak dengan Jack. Dia masih tertinggal jauh di belakang dikejar oleh jenderal raksasa. Namun dengan aksi yang luar biasa, Jack berhasil masuk ke dalam istana. Dan jenderal tersebut terjatuh ke dalam lautan api, namun bukan api asmara, dan tidak mati juga. Kuat bener nih monster anjing. Jack dan Isabel diperintahkan oleh sang raja untuk naik ke atas menara, menyalakan tanda dan memberitahu kerajaan lain akan bahaya yang datang. Sementara itu para raksasa terus menggempur kerajaan dan melawan mereka. Para pasukan kerajaan kewalahan menghadapi para raksasa ini karena mereka menggunakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan para pasukan. Di dalam istana, Jack dan Isabel dikagetkan dengan datangnya jenderal raksasa. Mereka mengincar mereka dan ingin membunuhnya. Jack dan Isabel terus berlari menghindari serangan sang jenderal raksasa. Namun akhirnya Isabel pun tertangkap. Jack yang ingin menolong Isabel juga ikut tertangkap. Namun di saat Jack akan dimakan oleh jenderal raksasa, Jack melemparkan biji kacang ajaib ke dalam mulut raksasa tersebut, sehingga sang jenderal raksasa melemparkan Jack dan Isabel ke tanah karena merasakan sangat kesakitan. Setelah akar keluar dari tubuh raksasa tersebut, tubuhnya pun hancur tercabik-cabik. Scene berpindah dalam peperangan antara raksasa dan pasukan kerajaan. Namun akhirnya pasukan kerajaan pun kalah, sehingga para pasukan raksasa berhasil menerobos pintu gerbang dan masuk ke dalam istana. Sang raja dan Elmon serta pasukannya yang khawatir, mereka kebingungan bagaimana cara untuk menghadapi raksasa ini. Namun sesuatu hal yang menakjubkan terjadi. Para raksasa tersebut terlihat melongo dan kebingungan kayak koplo yang bengong. Mereka secara perlahan menurunkan senjata dan berlutut di depan raja dan para pasukannya. Kebingungan apa yang telah terjadi, Elmon pun menengok ke belakang, dan benar saja, Jack sudah berdiri tegap dengan gagah berani memakai mahkota Raja Erik, sehingga para raksasa pun takluk dan patuh kepada Jack. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menyuruh mereka pergi dan kembali ke rumahnya. Dan film pun tamat. Ending yang membucinkan. Selanjutnya, Isabel dan Jack pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka pun hidup bahagia. Oke, sekian dulu cerita film hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih.